Mentari telah terbit lagi di timur, tanda datangnya pagi dan berlalunya malam. Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur, Tuhan mengizinkan kita masih menikmati hari yang baru. Firman Tuhan yang jadi titik tolak refleksi. 1 Raja-Raja 2 ayat 2-3. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Saudaraku, berbicara hal kematian suka dikaitkan dengan warisan, apalagi yang meninggal itu memiliki aset dan harta benda. Maka bentuk warisan diidentikan dengan warisan materi. Bahkan tidak sedikit ada anak-anak yang ayahnya kaya raya, sudah mengambil ancang-ancang agar mendapat warisan kekayaan. Tidak heran bila tidak disiapkan secara mental, kematian orang tua jadi sumber konflik di antara anak-anaknya. Raja Daud sudah sepuh saat kematiannya sudah dekat. Mengambil langkah yang gegabah bisa menciptakan konflik di kalangan anak-anaknya. Harta, kekayaan, dan tahta selalu mempesona manusia. Dua hal yang rawan. Karena itu, Daud harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Salah langkah akan menimbulkan resiko besar. Dalam kaitan itu, ada 3 hal yang dilakukan Raja Daud menjelang kematiannya. Pertama, dia mesti mengambil keputusan yang cermat dan tepat agar perseteruan antara anak-anaknya dapat dihindari. Keputusan yang tetap menjaga keutuhan keluarga. Kedua, dia tidak boleh salah memilih orang yang akan mewarisi tahtanya. Kesalahan akan mengakibatkan terganggunya kesinambungan keberhasilan yang telah diraih Daud. Salah orang akan membuat kerajaan mengalami salah kelola yang berakibat kemunduran. Daud harus ekstra hati-hati memilih orang, meskipun itu semua adalah anak-anaknya sendiri. Apalagi Adonia, salah satu putra Raja Daud, sudah lebih dulu mengincar jabatan raja. Ketiga, Daud meninggalkan isi wasiat atau pesan terakhir yang bermanfaat bagi penggantinya. Wasiat adalah pesan yang mengikat secara moral untuk dilakukan. Saudaraku, syukurlah
Meski secara fisik Raja Daud sudah lemah, tapi pikirannya masih jernih, serta keputusannya bijak. Terbukti, dia memilih orang yang tepat untuk meneruskan tahtanya. Dalam hal ini, Salomo, bukan Adonia. Dari sudut usia, Salomo masih amat muda dan pengalaman masih hijau. Karena itu, Salomo mesti dikuatkan. Disinilah Raja Daud memberi wasiat yang meyakinkan Salomo, agar Salomo tidak gentar memangku jabatan raja. Jabatan terhormat, namun sekaligus berat. Bagaimanapun, memegang kekuasaan selalu diperhadapkan dengan rongrongan dan tekanan dari pihak lain. Saudaraku, wasiat Raja Daud mendorong Salomo agar berani sebagai laki-laki, sekaligus menjadi pribadi yang memegang kesetiaan kepada Allah dengan teguh. Wasiat Daud berisikan bagaimana bersikap dengan benar, kokoh berjalan sesuai aturan dan ketetapan Allah. Itulah sikap terbaik yang mesti dilakukan Salomo. Saudaraku, selaku orang tua, kita patut menyiapkan warisan buat anak-anak kita, terutama pesan dan pendidikan yang bisa menjadi bekal buat anak-anak membangun masa depan. Seperti Daud mewariskan pesan dan nasihat terakhir berupa wasiat amat berguna untuk diperhatikan dan diterapkan Salomo. Pesan dan nasihat berharga. Jadi, kita tidak menyempitkan warisan semata-mata menyangkut harta kekayaan. Warisan itu bisa berupa keteladanan dan pesan mendidik, sehingga yang menerimanya menjadikan sebagai bekal meniti masa depan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami memberi warisan kepada keluarga kami nilai-nilai yang bisa menjadi modal membangun masa depannya. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki pagi yang baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno, Tuhan memberkati. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi. Bila ku ingin datang padamu, ku layangkan pandang di awan-awan. Sejenak akan ku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat
kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan ada